Halo semuanya, boleh kenalan dulu nggak nih? Ada Halo. dari yang buat room. Oke, halo teman-teman semuanya. Kenalin, namaku Farmasita Najwa Yani, bisa dipanggil Sita. Sebelumnya aku udah pernah Q&A nih sama video kalau kalian lihat video-video sebelumnya. Nah, aku dari mahasiswa farmasi di Universitas Brawijaya. Halo Sita. Hai Sita. Halo Fit. Oke, boleh lanjut lagi ke Mbak yang cantik. Siapa Satunya. nih? Aku dah. Hai. Kenalin, namaku Naili Faizati, biasa dipanggil Naili. Aku mahasiswi Prodi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Wih, Wow. mantap Bu Dokter. UB X ITS. Ayo lanjut Sob. Kan nama aku Muhammad Yusuf Bahtiar, aku dari program studi Teknik Kimia FTIRS ITS dan angkatan 2019. Dan kami bertiga di sini awardee beasiswa unggulan tahun 2019. Yo, keren banget. Lihat deh, mereka pakai jaket beasiswa unggulan. Mereka kompak banget. Ini kenapa ya kalian bisa bertiga kompak banget dapat beasiswa? Wah, gimana? Siapa yang mau cerita nih? Kenapa ya? Yang ganteng dulu deh, yuk. Wah. Ampun, yes. Dia gimana ya ceritanya ya? Ini mungkin bisa dimulai dari kelas 10 kali ya. Ya, jadi kita kelas 10 entah kebetulan entah apa itu sering ikut lomba gitulah. Dulu itu pas kelas 10 lomba pertama kita dulu itu apa sih? Apa Nel? Kofein ya? Nah, itu kayak lomba farmasi dari Universitas Erlangga. Nah, pas itu kayak iseng aja gitu ikut lomba gitu kan ya. Nah, terus akhirnya pas kita lomba kayak nggarap soal, slow, santai, chill. Ternyata pas pengumuman itu kita peringkat berapa? 7 apa 8 gitu ya. Nah, enggak, waktu pertama itu masih 23, Sob. Loh, enggak coy. Itu loh yang ada Ardi itu loh, iya kan? Nah, ya segitulah. Nah, akhirnya dari situ kayak muncul semangat gitu loh buat wah ikut lomba. Nah, akhirnya sering-sering ikut lomba. Dan akhirnya punya sertifikat banyak. Alhamdulillah. Nah, Keren banget nih. Oke. Sebenarnya sih doa ibu sih Fit kalau menurutku. Nah, itu orang juga tua. Itu penting itu orang tua itu. Berarti selalu minta doa orang tua ya tiap hari, minta restu ibu. Oke guys, jadi kalian kan katanya mau cerita nih tentang beasiswa unggulan, gimana caranya kalian dapat beasiswa unggulan, terus apalagi alurnya kalian daftar, tipsnya wawancara dan lain-lain. Boleh kita mulai? Wah, boleh banget. Monggo. Nah, jadi aku dulu kali ya. Silakan. Boleh. Nah, jadi di sini aku mau kayak ngenalin lah beasiswa unggulan itu apa. Nah, intinya sih dari pernyataan dari tulisan ini beasiswa unggulan itu intinya ya beasiswa penuh dari Kemendikbud untuk mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi. Nah, di sini kayak ada beberapa jenis prioritas beasiswa unggulan. Ada 3 jenis beasiswa unggulan itu. Yang pertama, beasiswa unggulan untuk masyarakat berprestasi. Yang kedua, beasiswa unggulan untuk masyarakat 3T. 3T itu kayak daerah-daerah yang terluar, terdepan, dan terpencil. Terus yang tertinggal. Sorry. Terdepan anjir. Oke. Yang ketiga itu ada beasiswa unggulan untuk pegawai Kemendikbud. Nah, ini khusus untuk pegawainya Kemendikbud. Biasanya yang mau lanjut S2 atau S3. Nah, di sini kita kayak lebih fokus ke yang pertama, beasiswa unggulan untuk masyarakat yang berprestasi. Nah, next. Nah, di sini tujuan beasiswa unggulan sendiri itu untuk meningkatkan
Kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia Indonesia yang mendukung percepatan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini mereka juga punya sasaran-sasaran siapa sih yang berhak untuk menerima beasiswa unggulan itu. Nah, ada 3 kategori sih. Nah, yang pertama itu kayak peraih medal, penghargaan olimpiade, atau kompetisi internasional di bidang sains, penelitian ilmiah, keterampilan, seni, olahraga, bahasa, dan lain sebagainya. Nah, yang difasilitasi oleh Kemdikbud atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Nah, itu syarat pertama sih. Nah, yang kedua, ini untuk yang golongan ketiga tadi, PNS Kemdikbud atau guru atau tenaga kependidikan. Nah, itu untuk pegawai Kemdikbud. Nah, yang ketiga ini, masyarakat berprestasi tingkat nasional, internasional, atau masyarakat dan tidak diprioritaskan bagi dosen. Ya, seperti itu. Intinya dari tiga poin ini tadi itu buat siapa-siapa saja yang berprestasi. Nah, untuk poin kedua itu khusus untuk pegawai Kemdikbud yang berprestasi juga tentunya. Next. Nah, di beasiswa unggulan ini kita dapat apa aja sih? Nah, yang jelas sih di sini kita dapat biaya pendidikan ini berupa UKT. Terus di sini dapat biaya hidup per bulannya. Nah, terus di sini dapat biaya buku juga. Jadi sekali cair itu langsung feel rich lah ya. Oke, boleh tanya nggak Mas di sini? Apa-apa? Ini biaya hidupnya itu sama biaya buku per bulan berapa ya? Gimana ya? Boleh disebutin nggak nih? Boleh lah. Masa nggak boleh? Gimana Nel? Gimana Ti? Serah. Oke. Kalau kira-kira ya per bulan itu dapat 1,4 lah ya. Sekitar 1,4. Sekitar 1,4 ya. Itu kalian tiap bulan dapat apa per semester apa per 3 bulan sekali gitu? Per tahun. Oh, setahun sekali langsung Iya. keluar barengan gitu. Wow. Jadi kalau pertama cair itu, wah itu langsung jiwa-jiwa hedon Udah itu. kaya. Nah, nanti pas bulan ke-10, bulan ke-11, nah itu makan Indomie terus. Makan mie instan terus. Tidak untuk ditiru. Oke. Next. Next itu kemana? Oh ya, ini penting nih kayaknya ini. Nah, di sini mahasiswa apa ya? Untuk mahasiswa yang berprestasi tadi, yang masyarakat berprestasi, itu ada dibagi dari beberapa jenis juga. Itu untuk mahasiswa S1, S2, dan S3. Nah, untuk mahasiswa S1 itu kalau maba 8 semester. Kalau mahasiswa S2 4 semester, kalau mahasiswa S3 6 semester. Nah, kalau mahasiswa ongoing, misalnya kayak aku ini yang lagi menjalankan perkuliahan di semester 3, itu masih bisa mendaftar. Nah, tapi maksimal ya pas semester 3 ini. Jadi kalau kalian pas lihat video ini semester 5, wah, itu mohon maaf banget, kita masih belum bisa ya mendaftarnya. Jadi aku udah nggak bisa nih ya. Wah, iya kayak video ini nggak bisa. Oh, sudah semester 5. Mau nambahin dong. Boleh. Jadi itu kan kalau S1 8 semester ya jumlahnya. Cuman kalau aku karena emang ada di profesi habis dari kuliah itu kan 8 semester, nanti kan ada lagi tuh 2 tahun. Itu udah nggak dapat beasiswa lagi. Jadi emang jangka waktunya cukup cuma 8 semester itu doang. Maksimal 8 semester ya Mbak Nelly. Ya, betul. Iya. Sama Nana juga. Jadi termasuk ya jangan sampai sih. Cuman termasuk pun kalau seandainya kan ada tuh kadang mahasiswa yang nggak 8 semester, maksudnya lebih molornya tuh nggak akan dibiayai sih oleh Kementerian Pendidikan karena emang kontraknya cuman sesuai sama sarjana sesuai sama S1 8 semester, S2 4 semester dan lain sebagainya. Oke. Mau tanya dong boleh nggak misalnya ini kan waktu daftar tuh waktu semester 3 itu masih dapat 4 tahun apa 3 tahun? Maksudnya 1 tahun yang sebelum daftar itu dapat juga apa enggak? Apa cuma dapat 3 tahun?
paham nggak? Paham, Oh paham. ya. Yusuf, silakan. Gimana Ti? Kayaknya kamu paham yang ini Ti. Kalau saya ingatku dulu pernah dijelaskan itu, saya ingatku ya itu yang di biaya itu cuman dari semester 3-nya sih. Cuman kalau misalnya teman-teman lebih paham ya mohon diinfoin aja. Cuman kalau dari aku sendiri dulu, kalau nggak salah pernah dengar akan dibiayai setelah mendapat beasiswa itu pokoknya. Oke, berarti Benar-benar. Aku mulai ya. Nah, yo. jadi ini syarat-syarat untuk beasiswa unggulan yang masyarakat berprestasi. Yang pertama jelas usia lah ya. Batas usia maksimalnya di sini 22 tahun. Jadi pas kalian lihat video ini, tapi kalian umurnya 23 tahun, ya kalian nggak bisa daftar beasiswa ini dong. Terus yang kedua, kan namanya juga beasiswa unggulan masyarakat berprestasi. Jelas kalian harus punya prestasi. Nah, di sini tulisannya memiliki prestasi yang ditunjukkan dalam bentuk sertifikat, plakat, atau hal lain yang dapat dibuktikan kebenarannya. Berlaku maksimal 3 tahun terakhir. Nah, ini apa sih maksudnya plakat atau hal lain yang dapat dibuktikan kebenarannya? Nah, misal contoh kayak kalian menang Olimpiade internasional. Nah, biasanya kan nunggu sertifikatnya tuh lama. Nah, tapi kalian itu punya medali. Nah, itu medalinya bisa buat bukti. Nah, kemudian ini kebenarannya berlaku maksimal 3 tahun terakhir. Nah, jadi kalau misal sekarang tahun 2020, kalian punya sertifikat tahun 2016, wah itu sertifikatnya udah nggak bisa dipakai lagi. Mubazir. Nah, mubazir sih. Oke. Nah, di sini juga prestasi yang ditunjukkan dalam bentuk sertifikat. Nah, di sini prestasinya itu apa aja sih? Nah, ya seperti yang dijelaskan di awal video tadi, itu bisa berupa lomba-lomba sains, kesenian, keilmiahan, ya dan lain sebagainya. Nggak luas banget kok ini. Nggak harus tentang Olimpiade, OSN. Nah, nggak terbatas itu. Aku lo ngelampirin sertifikat organisasiku juga sih. Next. Terus surat rekomendasi dari institut terkait. Nah, ini surat rekomendasi. Ini nanti kalian sudah dapat kayak template-nya gitulah dari beasiswa unggulannya. Nanti kalian disuruh ngisi. Nah, yang ngisi itu orang-orang yang sekiranya berhak lah ya. Orang-orang ya seperti kayak misal kalau kalian mahasiswa ongoing itu kayak dosen kalian. Nah, terus kalau kalian mahasiswa baru, aku dulu kan juga mahasiswa baru. Aku minta surat rekomendasinya ke guru SMA aku. Itu. Nah, ini untuk tahun 2020 kayaknya ada update. Nah, tahunku pas 2019 itu tertulis siapapun berhak bisa mengisi ini yang sekiranya bisa dipercaya gitu kan ya. Nah, kalau 2020 siapapun yang berhak tapi harus ada kayak hubungan akademiknya. Maksudnya kayak misal mahasiswa itu kayak dosennya, seperti itu sih. Atau akademiknya. Nah, kayak gitu sih. Maksudku kayak penanggung jawab akademik, doswal. Nah, seperti itu. Dosen wali. Nah, terus next. Di situ apa itu? Surat pernyataan tidak menerima beasiswa sejenis. Wah, ini juga ada template-nya. Nanti kalian disuruh nempel apa sih? Materai dan tanda tangan. Itu sih. Nah, di sini kan dikatakan kalian itu nggak boleh menerima 2 beasiswa kalau kalian mau daftar BU ini. Nah, jadi kalian yang serakah sama beasiswa, nah mohon maaf nih, beasiswa unggulan nggak mau di nomor 2-kan. Oke. Soalnya kan kadang itu banyak mahasiswa yang cari beasiswa lebih dari 1. Oke, next. Terus di sini mengisi nilai ujian nasional, ujian sekolah bagi siswa lulusan dalam negeri. Oh iya, nah ini nanti pas kalian daftar, nanti kalian ditanyain berapa nilai UN-mu dan berapa nilai USBN-mu. Nah, untuk tahun 2020 ini yang maba, kan kalian nggak ada UN kan gara-gara pandemi itu. Nah, akhirnya yang form nilai ujiannya ini dihapus. Jadi tinggal ujian sekolah aja, USBN-nya aja. Nah,
Itu sih. Oke. Terus syarat yang keenam itu ada apa? LOA, surat keterangan aktif kuliah bagi mahasiswa ongoing, dan surat keterangan lulus, surat SKL, surat keterangan lulus ke suatu institusi. Nah, apa sih kalau LOA itu apa sih? Nah, dulu aku LOA ini pakai ini pengumumanku keterima SBMPTN. Nah, itu aku kan itu sudah kayak sebuah bukti kalau aku itu lolos di suatu institusi. Nah, ya dengan itu aku ngelampirin. Oh, dan di sini juga ada keterangannya juga. Perguruan tingginya minimal B. Akreditasinya minimal B dari BAN-PT ya. Nah, kalau univ kalian masih belum B, ya kayaknya beasiswa unggulan ini masih belum bisa kalian daftari. Nah, untuk yang mahasiswa ongoing, itu pakai surat keterangan aktif kuliah. Nah, ini biasanya ada di, kalau di ITS itu namanya Integra, kalau di UB itu namanya SIAM. Apa sih? Ya kayak portal anunya ya, mahasiswa. portal mahasiswa gitulah. Ya, kalian pasti paham lah ya, kalian yang sudah mau kuliah. Oke. Terus yang ketujuh, bagi mahasiswa jenjang S1 yang sedang menempuh perkuliahan, nah ini maksudnya mahasiswa ongoing, maksimal semester 2 pada saat memiliki nilai IPK minimal 3,25. Nah, jadi kalau kalian yang lagi ongoing, nanti dimintai transkrip nilai. Nah, minimal kalau kalian mau mendaftar beasiswa unggulan ini, IPK kalian harus di atas 3,25. Lebih besar sama dengan 3,25 pada skala 4. Nah, jadi kalau nilai kalian, sorry, cuma 3, nah itu mungkin kurang ya. Terus, nah ini yang paling krusial kataku. Paling karya penting tulis. Kalian nanti disuruh buat karya tulis berupa esai atau karangan menggunakan bahasa Indonesia dengan judul atau tema Aku Generasi Unggul Kebanggaan Bangsa. Judulnya semuanya itu. Nah, ada temanya. Temanya namanya program prioritas. Nah, nanti kita singgung lagi. Nah, terus kalau untuk yang ini, itu alur pendaftaran beasiswa unggulannya. Nah, sebenarnya ini bisa kalian lihat di web beasiswa unggulannya itu. Mungkin aku jelasin ya di sini. Nanti yang pasti biar lebih jelas kalian bisa baca-baca frequently asked question atau FAQ-nya. Di sana kayak banyak informasi yang sering ditanyakan dan udah ada jawabannya. Nah, terus bisa langsung registrasi itu di buonline.beasiswaunggulan.kemdikbud.go.id. Nah, nanti bisa langsung buka webnya dan lihat di situ. Nah, untuk tahun ini pendaftarannya tuh cuma 2 minggu nggak sih kalau nggak salah? Tanggal 21 September. Iya, tanggal 21 September sampai dengan 3 Oktober. Nah, jadi teman-teman bisa disiapkan dengan baik sih, karena jujur aja beda ya durasinya sama tahun lalu. Kalau tahun lalu itu masih sebulanan nggak sih durasi pendaftarannya? Iya. Nah, iya. Terus selanjutnya kalian bisa bikin akun sih istilahnya. Jadi kayak aktivasi akun. Nanti buka email atau aktivasi akun terus didaftarin aja. Nah, kalau sudah gitu kalian kan sudah punya akun, kan bisa login tuh. Nah, kalau udah bisa login, kalian bisa ngisi tuh form pendaftaran, diisi aja sama dimasukin syarat-syaratnya. Nah, ini sebenarnya kan nanti kan ada bakal 2 seleksi kan, 2 tahap seleksi. Yang pertama itu masukin berkas, semua berkas yang diminta, termasuk kayak yang udah dijelasin Yusuf kayak esai ataupun proposal study dan lain sebagainya. Nah, di tahap 1 ini jangan sampai ada yang terlewat ataupun salah nggak sesuai sama yang diminta. Jadi sekalipun mereka minta filenya cuman misalnya ya kurang dari 1 MB, ya udah turutin aja kurang dari 1 MB gitu. Jadi jangan sampai bener-bener terlewat gitu. Termasuk ukuran file ataupun format yang diminta itu jangan sampai terlewat. Nah, kalau sudah bismillah ya, jangan lupa berdoa. Nah, nanti lolos dari tahap 1, teman-teman bakalan dapat pengumuman via email tuh hasil seleksinya gimana. Kalau lolos nanti bakal diseleksi wawancara. Nah,
Nanti kalau udah sesi wawancara, nah nanti biasanya teman-teman, aku kurang tahu sih kalau yang mekanisme tahun ini karena kan pandemi ya. Kalau tahun kemarin sih bakal dipanggil sesuai daerahnya masing-masing. Nah, nanti di sana diwawancara. Kalau sudah, tinggal tunggu aja tuh pengumumannya di email gitu. Nanti kalau misal sudah keterima, nanti bakal ada semacam kontrak sama beasiswa unggulannya. Nah, nanti di sana dijelaskan lebih detail kontraknya seperti apa. Nah, ya, jadi ini gambar yang waktu itu sempat ambil dari seminarnya beasiswa unggulan beberapa hari yang lalu. Jadi di sana dijelaskan sih syarat-syaratnya beasiswa unggulan apa aja. Kan tadi sudah dijelaskan ya sama Yusuf, tapi di sini buat lebih ringkasnya sih. Jadi itu kayak S1 maksimal umur 22 tahun, S2 umur maksimal 32 tahun, S3 37 tahun. Nah, itu kan di sana juga ada skor TOEFL kan ya, atau IELTS atau IBT. Nah, itu kalau untuk mahasiswa S1 itu nggak wajib. Jadi yang diwajibkan itu hanya mahasiswa S2 dan S3. Nah, sebenarnya ongoing semester. Nah, ini tuh pertanyaan yang sempat dibingungkan sama teman-teman karena kalau di webnya beasiswa unggulan, kalau kalian lihat di faktanya itu mereka mengatakan untuk pendaftaran beasiswa unggulan ini maksimal semester 2. Nah, tapi kalau dari hasil seminar yang aku ikutin kemarin tuh ongoing semester 3 nggak masalah. Karena kayaknya ya itu tuh kalau kita ongoing semester 3 kan berarti belum pernah dapat IP semester 3. Nah, itu berarti kita masih termasuk semester 2 gitu. Nah, terus IPK-nya kalau misal ongoing ya kan udah punya IPK. Nah, itu minimal 3,25. Terus selanjutnya kayak yang udah dijelasin ada LOA. Nah, LOA kalau untuk mahasiswa baru itu cukup masukin bukti kalian keterima SNMPTN, SBMPTN atau mandiri gitu aja. Jadi nggak perlu ke kampus buat nyari surat keterangan aktif kuliah. Nah, buat surat keterangan aktif kuliahnya ini buat mahasiswa yang udah ongoing, yang udah masuk kuliah, yang udah semester 3 itu. Nah, terus selanjutnya membuat proposal rencana studi. Nah, ini nggak ada format khusus, jadi bebas sih nanti bikinnya kayak gimana kalau untuk yang ini. Nah, selanjutnya peraih juara peringkat 5 besar. Ini sepertinya harus Nggak harus ya, apa iya nggak kan? sih? Enggak sih, nggak harus. Soalnya aku punya temen tuh anak DKV ITS, ya dia apa sertifikatnya nggak 5 besar gitu loh, cuma 1 juga dan dia keterima. Jadi kayak Sertifikat ini sertifikat itu lomba fotografi juga ya, juga. Sub? Apa? Itu lomba tapi dia cuma jadi peserta gitu ya? Finalis. Nah, iya nih jadi sebenarnya kemarin juga banyak teman-teman yang tanyakan ke aku sih itu apakah harus ada sertif juara? Apakah harus ada sertif juara tingkat ini, tingkat itu gitu. Nah, sebenarnya kalau dari pengalaman-pengalaman teman-teman yang keterima itu ternyata nggak semuanya itu yang juara yang wah-wah gitu loh. Kita sendiri juga kayak biasa aja nggak sih juara. Maksudnya yang penting itu kalau yang aku lihat lomba yang kalian ikuti itu masih nyambung sama jurusan kalian gitu. Kalau yang aku lihat ya. Aku juga sempat tahu waktu itu ada kok anak yang jurusannya kalau nggak salah peternakan dan dia lombanya juga yang berhubungan sama itu. Waktu itu kalau nggak salah lomba apa sih burung merpati atau gimana. Jadi kan itu masih nyambung kan sama jurusannya. Dan itu juga temennya Yusuf buktinya ada yang dia cuman finalis tapi dia ikut lomba yang ada hubungannya sama DKV itu masuk. Terus yang selanjutnya tuh ya membuat esai. Nah ini nih yang ada ketentuannya ini 3 sampai 5 halaman. Terus Times New Roman font 12 spasinya 1,5 gitu. Nah ini harus benar-benar diikutin. Oke nih, tadi kan kalian ngomongin tentang esai ya buat syaratnya daftar beasiswa unggulan. Emang esai yang bagus itu kayak gimana sih? Atau kalian punya tips buat ngerjain esainya itu? Kan temanya sama, sedangkan yang daftar banyak. Gimana caranya biar beda ataupun nyangkut gitu sama jurinya? Jadi gini, kalau esai itu kan judulnya tuh Aku Generasi Unggulan Kebanggaan Indonesia nggak sih? Nah, Iya. Nah ya judulnya itu kan bisa dibilang umum kan kayak kalau kita lihat dari judulnya itu kayak gimana sih kita nanti ke depannya tuh mau kayak gimana gitu. Nah jadi kalau bikin esai itu
Kalau yang di persyaratan tahun lalu itu ada namanya program prioritas. Nah, program prioritas ini berdasarkan nawacita. Jadi ada beberapa hal yang diprioritaskan. Kayak misalnya contohnya ini, aku baca aja ya. Di sini kayak ada pendidikan PAUD, terus ada kurikulum dan pedagogi, ada seni musik, kebudayaan, perpustakaan, arkeologi, teknologi informasi, pariwisata, industri kreatif, MIPA, energi, maritim, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya esai kalian tuh seenggaknya harus berbasis sama itu. Tuh. Nah, berbahagialah yang jurusan kalian berada di program nawacita. Jadi kayak langsung nyambung gitu kan sama prioritas mereka. Nah, tapi kayak misalnya aku nih, karena aku kan jurusannya farmasi. Tapi di program prioritasnya tuh nggak ada kesehatan. Nggak ada loh di kesehatan di program prioritasnya. Nah, terus itu gimana dong? Nah, jadi disambungin aja sama program yang disediakan itu. Jadi kan kalau aku sendiri dulu itu ngambilnya teknologi informasi. Nah, jadi di SI ku itu aku sambungin nih jurusanku sama teknologi informasi. Nah, di situ nanti bakal membentuk apa ya, rencana aku ke depannya itu seperti apa. Nah, kalau kasarannya sih aku dulu ngambilnya kan dunia ini ya kayak sekarang aja kan, semuanya kayak serba virtual, terus kayak teknologi informasi semakin pesat. Nah, aku dulu itu kayak semacam pengennya tuh ke depannya ketika aku sudah menjadi apoteker, nanti bakalan bikin semacam apoteker online gitu. Jadi di mana masyarakat itu bisa mendapatkan informasi atau KE tentang obat maupun beli obat itu lewat online gitu. Jadi udah nggak usah nunggu-nunggu lagi di apotek atau lain sebagainya, tuh informasinya kan lebih bagus kalau misalnya nanti lewat online gitu. Semacam seperti itu. Nah, kalau untuk formatnya bisa kalian lihat sih di website itu, saya ingat tuh kalau udah di-upload tuh harus bentuknya PDF. Terus jumlah halamannya sekitar 3-5, fontnya Times New Roman, ukurannya 12, space-nya 1,5 kayak gitu. Dan kalau misal di essay aku sendiri sih dulu itu aku iseng aja sih kayak di awal sebelum aku menulis esai itu kan judulnya aku generasi unggulan kebanggaan Indonesia ya kalau nggak salah. Nah sebelum aku mulai ke paragraf pertama itu dulu aku iseng sih kayak masukin semacam moto atau quotes gitu. Itu dulu aku ngambilnya dari Jack Ma sih. Aku agak lupa quotesnya apa. Yang penting itu emang aku masukin kayak biar menarik aja gitu sih. Itu kalau aku dulu bikin esainya kayak gitu. Sebenarnya yang penting emang disambungin sama program prioritas yang mereka sediakan. Itu sih yang penting dari esai dan tipsnya kayak gitu. Mungkin kalau teman-teman yang lain mau sharing nggak dulu bikin esainya kayak gimana? Neri Aku dulu mau. Boleh. Jadi tuh kalau bikin esai menurutku yang sama persyaratan sertifikat tadi, mungkin banyak yang nanya nih, kan ada tuh yang ikut lomba, tapi mungkin belum berkesempatan untuk menang. Jadi sertifikatnya itu predikatnya cuma peserta. Nah, nggak usah berkecil hati karena kalian bisa maksimalin di esai kalian ini. Dan kalau bikin esai itu usahakan sejalan dengan prodi atau jurusan yang kalian jalani saat itu. Kalau aku kesehatan ya bikinnya tentang kesehatan dan dihubungin ke program prioritasnya BU yang kayak kata Sita tadi. Terus awal sebelum kita bikin esai itu harus yang dipikirkan adalah permasalahan apa yang krusial yang ada di bidangmu yang dihadapi Indonesia saat ini. Dan kalian bisa berpikir inovasi atau solusi yang kalian kasih untuk masa depan nanti. Itu nggak harus inovasi yang belum ada sih, bisa aja kayak emang udah ada, cuman kamu kembangin sendiri pakai inovasimu, kayak ditambah-tambahin gitu. Itu aja sih. Mantap. Kamu kan kesehatan juga. Nah, kamu ambil program apa dong? Aku kebetulan sama kayak Sita, jadi program yang tak ambil itu teknologi informasi. Ya, teknologi informasi. Mantap. Oke. Kalau aku ya, oke. Kalau aku ya, gimana ya? Kan aku kebetulan sih sudah ada, kan aku teknik kimia. Nah, di situ ada salah satu program prioritasnya itu ada energi. Nah, kan kebetulan juga kan orang teknik kimia itu berkutat banyak lah tentang energi. Nah, jadi di situ aku berangkat dari suatu permasalahan di lingkungan sekitarku.
Nah, aku kan tinggalnya ada di daerah Kumuh di pasar gitu kan ya. Ibuku keluargaku kak yes, ibuku itu kayak jadi kayak berdagang di situ. Nah, aku berangkat dari permasalahan yang kayak gitu, masalah sampah di pasar. Nah, gimana sih kayak ngatasin permasalahan sampah yang di sekitarku ini biar jadi suatu kayak teknologi atau inovasi gitu. Nah, aku kayak di SI ku nyeritain gimana sih kalau di daerah pasar ini aku mau buat suatu pembangkit listrik tenaga sampah. Nah, tapi di sini tuh kayak ramah lingkungan, nggak dibakar, tapi kita pakai proses pyrolysis. Nah, itu di SI ku aku jelasin. Nah, kayak gitu sih. Jadi aku kayak bukan Keren. membuat, kayak apa ya? Kayak mengembangkan inovasi gitu lah. Itu aslinya sudah ada, tapi aku cuma pingin mengaplikasikan, gitu sih. Ya, betul. Aku mau nambahin sih kalau yang tadi dijelaskan Yusuf itu kan esainya dia lebih ke ilmiah ya. Jadi kayak semi-semi mau bikin KTI gitu. Iya. Tapi sebenarnya nggak harus kayak Pasti gitu. enggak kok. Ya, Nggak harus muluk-muluk gitu. Iya, jadi kalian pilih aja kalian mau bikin yang ilmiah kayak gitu atau kalau aku sih kayak cuman sekadar kayak cerita gitu, kayak jelasin aja ke depannya visi misinya tuh mau apa. Karena juga sebenarnya dari pihak BU atau beasiswa unggulan itu juga carinya itu teman-teman yang ke depannya itu jelas mau apa gitu. Kan nggak mungkin kan kalau pihak pemberi beasiswa ngasih duit tapi kayak oh ini kayak nggak jelas gitu ke depannya mau ngapain gitu. Jadi yang penting kalian harus paham sama jurusan kalian, benar-benar paham, terus benar-benar tahu nanti ke depannya tuh mau apa. Sebenarnya nggak harus yang apa ya, nggak harus yang kelihatan jelas banget, tapi kalian tuh punya arah gitu, punya visi misi ke depannya mau apa, kayak gitu. Ya, betul sekali. Nah, sama satu lagi nambahin juga sih. Biasanya ya, Mas, esai yang lolos tuh di bagian ya nggak mesti di pembukaannya. Pokok pasti ada perkenalannya. Nah, yang kedua itu ya yang katanya Sita tadi itu visi misi dan ya, kamu sebagai mahasiswa jurusan X, nah itu jurusanmu. Nah, kedepannya itu dengan kamu bawa jurusanmu itu, kamu masuk jurusanmu itu, kamu pengen apa sih buat Indonesia? Ya nggak Indonesia lah, lingkungan sekitarmu lah minimal. Itu sih. Yo. Benar-benar. Oke, aku ini sih tertarik banget sama yang kata-katanya Mbak Nelly. Ya, Apa tuh? yang ini, walaupun sertifnya enggak, tapi esainya yang bakal ngedukung itu loh, Nel. Oh ya. Itu beneran fakta apa gimana? Maksudnya beneran bakal ngedukung banget tak kalau walaupun nggak punya sertif atau maksudnya sertifnya nggak terlalu berbobot, you know what I mean? Yes. Jadi kalau menurutku itu meskipun ya kalau waktu di SMA mungkin nggak beruntung udah berusaha di ikut lomba ini itu, tapi nggak beruntung buat dapet juara gitu kan. Nah tapi kalau udah pas masuk ke kuliah, kalau udah punya pandangan yang jelas ke depannya mau apa, terus di ISAI itu udah dapat permasalahan dan inovasi yang benar-benar kalian kuasai, dan kalau di esainya itu emang benar-benar bagus jelasinnya gimana, datanya itu udah ada, nggak mungkin kan pihak BU sendiri tuh kayak menolak gitu loh, karena emang nggak ada sertifnya itu tadi, padahal esainya itu udah bagus gitu. Tapi juga perlu diingat lagi ya, ini kan beasiswa masyarakat berprestasi. Seenggaknya kalian punya sertif gitu kan. Syarat utamanya emang sertifikat, esai, dan proposal, 3 itu. Nah, itu sih. Seenggaknya sertifikatnya bukan nggak ada, tapi punya, tapi misal kayak kurang mendukung. Nah, bisa kalian cover dengan esai itu tadi. Oke. Karena emang kan kalau Tadi sudah sertifikat esai itu, aku. kalau sertifikat itu kan kayak apa, nandain kamu itu aktif gitu loh waktu SMA. Oh, kalau SMA pernah ikut ini kayak gitu. Kalau sertif yang diupload maksimal ada berapa? Ada minimalnya nggak? Minimal gitu. Minimal 1 ya. Maksimal nggak ada ya? Maksimalnya nggak ada nggak sih? Apa 10 ya? Nggak ada. Seingatku nggak ada sih. Aku sih nggak ada. Saya ingat.
Oke. Boleh. Itu kan tadi kita bahas esai. Kalau proposal nih gimana? Proposal ya. Siapa nih? Aku. Monggonel. Jadi proposal itu ya kayak proposal pada umumnya, tapi di sini formatnya itu enggak yang ketat banget gitu, harus gini itu enggak. Cuman isinya yang jelas ada dari awal semester sampai akhir itu mata kuliahnya apa aja. Jadi kayak dibuat detail semester 1 itu apa, berapa SKS, semester 2 apa, berapa SKS, dan seterusnya. Lalu yang kedua itu untuk rincian dari biaya kuliah itu sendiri. Jadi biayanya itu ada biaya UKT, terus biaya buku, sama biaya hidup. Nah, biaya buku sama biaya hidup ini bisa dikira-kira sendiri. Tapi nanti dapatnya juga disamaratain gitu nggak sih? Ya kan? Iya. Nah, terus yang terakhir itu rencana skripsi ya. Topik yang bakal diambil buat skripsi nanti itu apa, jabarin juga di situ. Jadi proposal ini sebenarnya juga harus disiapin jauh-jauh hari karena mikir jauh ke depan kan soalnya. Tuh. Tapi berarti juga aku mau nambahin. Tapi ya misal ya kan kita kuliah ya, namanya orang kuliah itu pasti banyak terbentur dengan masalah. Kita kayak misal di awal sudah nargetin pingin ambil topik skripsi yang kayak gini. Oh, nah kan di situ kan kita lagi mahasiswa tahun pertama kan, kurang kenal. Mungkin kita masih kayak awang-awang. Nah, setelah kita nanti dibenturin sama skripsi, nah bisa aja judul skripsinya itu ganti. Beda. Gitu sih. Tapi nggak terlalu dipertanggungjawabkan, tapi nggak terlalu strict banget gitu loh. Jadi santuy aja sih. Nah, terus juga satu lagi, tadi kan ada biaya hidup. Nah, ini kadang itu ada anak tanya, Mas, UKT-ku masih belum keluar, aku buat rinciannya kayak gimana? Kalau nggak gitu, Mas, ini ada batas minimalnya atau yang wajarnya itu berapa gitu? Wajarnya berapa? Ya enggak. Ya kayak sewajarnya gitu loh. Kalau bilang cuman jangan direndah-rendahin, jangan ditinggi-tinggiin gitu kan biayanya. Ya kayak wajar sebulan kira-kira 1 juta. Ya. Kalau aku sih motivasiku buat daftar beasiswa unggulan ini karena ada biaya buku itu tadi. Karena kan emang buku-buku kedokteran itu mahal. Jadi gimana caranya biar bisa masuk ke BU gitu. Aku boleh nambahin nggak? Boleh. Oke, jadi sebenarnya kalau kalian lihat di websitenya itu, kalau nggak salah di faknya itu ada penjelasan buat proposal study itu emang nggak ada format khusus, tapi ada beberapa hal yang harus dimasukkan. Ingatku sih kayak misalnya implementasi di masyarakat kayak gimana, terus yaitu topik skripsi itu harus dimasukkan. Terus ada apa lagi ya? Ada macam-macam kok. Kayaknya sih aktivitas itu ada rencana di luar perkuliahan itu apa? Mungkin ikut UKM, organisasi gitu. Nah ya, jadi kalau dari proposal study sih, kalau aku dulu awalnya tuh kayak ada kayak semacam bukan surat sih, kayak di halaman pertama itu kayak ada misalnya ini perihal apa, ini tanggal dan tempat di mana, perihal apa, terus yang terhormat, terus kayak jelaskan nama, tempat, alamat dan lain sebagainya gitu. Terus jadi kayak ada pendahuluan juga, terus ada pilihan program studi. Nah itu dijelaskan juga kenapa sih kok milih program studi itu, alasannya apa kayak gitu. Terus juga tujuannya apa. Nah juga cantumin itu rencana perkuliahan sama SKS yang ditempuh itu apa aja. Nah kalau ini aku dulu cuma masukin kayak semester 1 tuh mata kuliahnya apa aja, terus SKS-nya berapa kayak gitu. Nah ini bisa kalian dapetin harusnya di website jurusan kalian sih. Kalau misalnya nggak ada ya minta ke cutting. Kalau dulu aku sampai chat cutting buat minta gitu. Soalnya aku waktu itu nggak ada di website. Nggak tahu. Karena masih maba. Mata kuliah kan masih maba lagi yang kalian daftar.
Ya jangan malu-malu sih tanya ke cutting kayak ya udah biarin aja gitu ya, ke cutting nggak masalah gitu. Terus aktivitas di luar perkuliahan itu juga penting tuh. Ya rencananya mau apa kayak gitu. Kan juga nanggung juga kan, beasiswa unggulan biayain anak yang cuma kupu-kupu itu, kurang lah ya. Ya. Next. Oke. Aku mau tanya nih, setelah kalian kontrak ya udah dan tantangan kontrak, misalnya udah dapet itu semua, itu ada kegiatan apa lagi sih dari beasiswa unggulan kok kalian bisa dapet jaket barengan? Ya. Siapa nih mau cerita? Cita. Monggo Ti. Silakan Citra. Gini, kalau dulu itu kan aku mau cerita ya, dulu itu aku gak nyangka sih keterima, soalnya kayak ya pasrah gitu kan, kayak ngerasa waktu proses wawancara itu kayaknya ada sesuatu yang kurang maksimal gitu dari aku. Jadi kayak wah ini ya udahlah aku pasrah gitu, yang penting berdoa. Nah terus pengumumannya tuh waktu itu aku inget banget, aku bangun tidur, terus aku lihat HP kan, terus tiba-tiba ada email dari beasiswa. Nah itu aku kayak nggak merasa tegang karena ya udah aku kan bangun tidur kayak jadi kayak buka aja gitu, terus langsung ternyata diterima gitu, besar banget gitu kan, langsung ya Allah aku langsung kayak sujud syukur, terus kayak aku langsung gila lama kan gitu. Nah kalau setelah diterima itu nanti ada yang namanya kontrak sama beasiswa unggulan. Jadi kan karena aku di Malang kan di Universitas Brawijaya, nah itu dikumpulkannya kita di Surabaya waktu itu di kantornya Kemendikbud ya kalau nggak salah yang di Surabaya itu. Ya. Di Ketintang. Ya di sana dijelaskan beasiswa ini tuh gimana, biayanya kayak gimana, terus kalian harus apa aja nanti setiap semesternya. Nah nanti itu harus semacam laporan IPK kalian berapa, laporan IP semester laporan IP semester, terus laporan kalau udah bayar UKT kayak gitu. Itu jangan sampai lupa atau telat. Terus juga jadi di beasiswa unggulan itu juga ada syarat supaya beasiswa kalian tetap dikasih. Nah itu kalau yang tahun lalu syaratnya itu IP semesternya nggak boleh kurang dari 2,75. Nah tapi tahun ini diperbarui IP-nya nggak boleh kurang dari 3 setiap semesternya. Jadi kalau misalnya kurang, IP-nya kurang, ataupun kalian lupa nggak lapor, dan ada beberapa syarat lain, kayak misalnya pindah jurusan tuh nggak boleh, pindah univ nggak boleh, dan lain sebagainya, itu nanti bakalan sama BO tuh diberi sanksi. Nah, sanksinya tuh apa? Kalau sanksi yang pertama itu nanti beasiswanya bakalan dikurangi 5% ya kalau nggak salah, atau berapa? Ya, 5%. Kalau itu buat yang IP. di bawah IP-nya nggak sesuai. Ya. Tapi tahun IP. Kalau IP-nya kurang itu dikurangi 5% yang pertama. Nah, kalau semester selanjutnya IP-nya kurang lagi, nah itu sama BU dikasih sanksi, kamu harus mengembalikan dana yang udah dikasih itu sebanyak 2 kali lipat. Nah itu. Iya, itu. Itu waktu itu kalian pada dikduk. Iya, langsung kayak. Iya, betul. Wah, tapi jadi motivasi juga sih. Motivasi tuh, benar-benar. Yusuf ngeri. Kalau di tes ngeri, sumpah nilai itu nggak bisa diprediksi sama sekali. Kadang itu pinter, tapi itu benar. kembalikin duit 2 kali lipat. Tidak. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, yang ninggalin univnya. Nah, ini biasanya kelakuannya anak IPS nih. Gara-gara ditolak institut sebelah kan. Ya. Sana. Nah, kalau kalian sudah terikat sama beasiswa ini, wah, mohon maaf, kamu nggak bisa ke Bandung ya. Kamu harus tetap di Surabaya. Gitu. Nah, kalau punishment-nya ya itu suruh ngembaliin uang yang sudah kamu terima 2 kali lipatnya. Plus 5% nggak sih aslinya, Ti? Iya. Ditambah 5%. Jadi intinya 205% lah ya. 205%. Iya. Mau nambahin? Boleh. Ngeri. 2 kali lipat. Sama hati-hati juga. Kalau itu udah daftar beasiswa unggulan, jangan sampai nyoba-nyoba buat daftar beasiswa lain. Atau kalau misal ditawarin kan sama ada yang nawarin cutting atau memang pihak akademik itu mau nawarin beasiswa ini itu jangan sampai, karena emang sanksinya juga besar nggak sih kalau misal ketahuan dapat beasiswa lain itu.
Nah, aku juga ada cerita tuh masalah yang ceritain Nelly. Dulu pernah ada award di tahun 2000 berapa omongan. Nah, dia itu keterima beasiswa daftar beasiswa dari Bank BRI kalau nggak salah. Nah, akhirnya ketahuan tuh. Nah, ya itu akhirnya disuruh balikin 205%. Padahal Nah, dia itu sudah tahun ketiga. Nah, tahun ketiga itu bayangin uang yang diterima udah berapa? Berarti 60 lebih dari juta. 50. Nah, itu gitu. Kali 2 65 atas juta. 20. Uang. Jadi jangan serakah-serakah ya guys sama beasiswa. Iya, sama itu sih. Masih kalau, banyak yang membutuhkan. Nah, iya, kalau buat Enggak deh. beasiswa sendiri, Aku mau tanya, kan nggak boleh double beasiswa. Tapi kalau misalnya studi exchange itu termasuk beasiswa nggak? Kan dia kalau ke Singapura apa-apa kan juga dapat duit juga. Itu termasuk beasiswa apa enggak? ya itu aku mau jawab yang itu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa dapat beasiswa yang lain, tapi asal nggak komponen yang sama. Komponen yang sama itu maksudnya gimana? Kayak kalau beasiswa kita kan dapat komponennya UKT, dibayarin UKT, terus kayak dapat uang buku, dapat uang jajan, atau uang saku. Nah, boleh dapat beasiswa lain asal beda. Kayak misalnya dapat beasiswa buat melakukan penelitian. Nah, itu kan beda lagi kan. Nah, atau kayak tadi beasiswa buat study exchange atau beasiswa buat lomba. Nah, itu kan beda komponen. Nah, itu nggak masalah. Jadi kalau yang nggak boleh itu yang satu komponen yang sama kayak gitu. Oke, paham. Mau tanya bagian wawancara dong, gengs. Dulu kalian tips and trick untuk mempresentasikan diri kalian waktu wawancara itu gimana, cara menjawab pertanyaan, ataupun pertanyaan apa aja yang biasanya diajukan saat wawancara. Sabar dulu. Ayo siapa ayo. Sharing deh. Siapa? Aku dulu dah. Beda ya. Oke. Jadi dulu itu aku gimana ya? Aku dulu itu kayak agak spesial gitu kali ya wawancara. Soalnya aku itu terakhir sendiri. Hari terakhir sendiri. Dan wawancarai, kalau yang nggak salah yang wawancarai itu dosen-dosen dari Unpad psikologi. Dulu kan soalnya aku lihat itu di formnya ada profesor siapa gitu aku lupa. Nah, aku ditanyain kenapa kamu daftar beasiswa unggulan, terus habis itu kalau kamu nggak keterima beasiswa unggulannya ini gimana, terus apalagi ya pertanyaan yang umum itu, terus kalau kamu dapat beasiswa unggulan ini mau ngapain, kalau nggak mau ngapain, kalau daftar beasiswa unggulan ke masyarakat itu mau gimana, ya itu kayak apa ya, pertanyaan-pertanyaan yang kayak masih bisa dinalar gitu lah ya. Nah, tapi itu kayak bukan ditanyain, kayak disuruh perkenalan. Kira-kira 5 menit aja. Iya, kayak wawancaranya bilang kamu saya kasih waktu 5 menit, silakan perkenalkan dirimu. Dulu kalau nggak salah kayak gitu. Ya udah perkenalan. Nah, di 5 membranding dirimu. Nah, itu sih. Gimana caranya branding? Gimana Ti? Jadi ini langsung aku cerita pengalamanku. Jadi kalau dulu aku waktu wawancara itu ini sebelum dipanggil itu gunakan semaksimal mungkin buat latihan. Nah kalau aku dulu latihan sih sama Nelly kayak itu juga banyak tanya jawab gitu nggak sih? Ngomong sendiri itu soalnya mau latihan gitu supaya nggak tegang, supaya lemes, maksudnya supaya apa ya, relax gitu pikirannya. Nah, aku dulu juga latihan sama Nelly. Dan sebenarnya di waktu latihan aku agak grogi nggak sih Nel, kayak takut gitu. Iya benar. Takut nggak bisa jawab, takut ngeblank. Soalnya takut ada hal yang nggak terduga terus aku kayak wah gitu. Nah tapi kan yang jelas berdoakan. Nah kalau aku dulu pertama itu ditanya ceritain tentang diri kamu sama kayak Yusuf selama 5 menit gitu. Nah setelah aku ceritain aja namaku siapa, terus aku kuliah di mana, terus aku tinggalnya di mana, aku tinggal sama siapa gitu, orang tuaku kayak gimana, kayak gitu-gitu. Jadi bener-bener jelasin background, terus jelasin juga nggak apa-apa kayak kenapa kok kamu milih program studi itu gitu, jelasin juga gitu. Pokoknya bebas sih mau jelasin apa, kalau bisa sih brandingnya itu kayak lebih ke kenapa kamu milih jurusan itu sih, itu yang kuat menurutku. Kenapa kok kamu? Nah terus selanjutnya kalau Nelly
Oh ya. Ya, Sita masih. Oh. Nambahin lagi sih. Udah kamu. Ya udah. Terus selanjutnya kalau aku dulu tuh ditanya, kalau nggak salah tahu beasiswa unggulan dari mana kayak gitu. Terus kenapa kok kamu milih beasiswa unggulan? Nah itu jelasin tuh. Misalnya aku milih beasiswa unggulan karena aku merasa aku butuh beasiswa ini itu untuk membiayai kuliahku dan mewujudkan visi misi yang aku inginkan. Nah itu nggak apa aja kayak gitu. Jadi tekankan kalau kamu tuh butuh beasiswa ini. Tuh. Dan sebenarnya ada beberapa wawancara yang nanyain tentang esaimu gitu. Lebih detail tuh ada. Cuman kalau kebetulan yang wawancaraku itu nggak terlalu nanyain detail banget sama esaiku gitu. Jadi nggak terlalu ditanyain kayak, oh kamu ini nanti pengennya yang bikin apoteker online tuh kayak gimana, itu kayak nggak terlalu detail sih waktu itu kebetulan. Yang penting menurutku jelasin kalau kamu tuh butuh beasiswa ini gitu, biar mereka ngerti kalau oh ya ini apa ya, dia biar berpotensi diterima gitulah. Nah terus waktu itu sih pengalaman yang bikin aku cukup sedih sih waktu itu, soalnya tuh ada pertanyaan dari pewawancara yang menurutku sendiri pribadi itu jawabanku itu kurang tepat gitu loh. Dan itu waktu sampai itu aku cerita sama mamaku dan kayak mamaku bilangnya harusnya kamu gak jawab gitu kayak gitu. Harusnya kamu kalau jawab gitu nanti malah mereka ngiranya kamu gini, nah gitu. Waktu itu ingatku pertanyaannya gini, jadi kan ditanyain dulu kan, kamu beasiswa unggulan tuh maunya apa gitu. Oh saya ingin mewujudkan begini-begini begitu gitu kan. Terus setelah itu orangnya tanya, berarti kalau kamu nggak dapat beasiswa, apakah kamu tetap ingin mewujudkan itu gitu. Nah, terus aku jawab tuh, iya ya harus tetap mewujudkan itu gitu. Kalau misal nggak terima beasiswa ya aku harus tetap mewujudkan itu gitu. Nah, di situ aku kurang ada kata kalau aku tuh mau nyoba beasiswa unggulan lagi tahun depan. Seingatku gitu. Nah, itu tuh yang menurut mamaku kayak harusnya kamu bilang dong kalau kamu mau coba beasiswa unggulan lagi tahun depan biar mereka tahu kalau kamu butuh. Nah, gitu. Jadi setelah wawancara itu aku sempat down gitu, sempat kayak kayaknya nggak keterima nih gitu, soalnya aku kurang di situ gitu. Ya, tapi ya waktu itu sih mamaku, waktu kita wawancara, aku sama Nelly kan waktu itu di Malang wawancaranya, itu mamaku emang kekuatan doa ibu sih. Waktu itu jujur mamaku dampingin, dan mamaku tuh nunggu di bawah itu sambil berdoa terus. Dan mamaku doanya supaya kita bertiga ini yang daftar keterima kan, karena kan itu cuma 3 dari 1 sekolah yang daftar baru gitu. Ya alhamdulillah itu menurutku emang, kalau menurutku pribadi aku keterimanya karena doa ibu sebenarnya. Keren. Keren namanya Sita. Sayang tante. Next. Nel. Oke ya. Aku mungkin mau nambahin dikit. Jadi itu tips buat kalau udah lulus wawancara. Yang pertama, emang harus nguasain isi dari esaimu itu. Mau nanti itu ditanyain atau enggak sama pewawancaranya itu benar-benar harus dikuasain. Terus yang kedua itu kalau mau wawancara jangan lupa doa. Karena nanti yang akan membawa kita di situ mau ngomong apa itu kan juga Tuhan. Biar dikasih lancar kalau mau jawab ini jawab itu, terus mau pas dikasih pertanyaan idenya itu tiba-tiba muncul, itu kan kita nggak tahu ya. Terus yang kedua itu juga latihan. Nah latihan sama temen itu juga bisa kayak tanya jawab, pura-pura jadi apa itu namanya pewawancara, terus kalian jawab pertanyaannya kayak gitulah. Intinya biar nanti kalau udah pas sesi wawancara itu nggak kaget gitu loh. Nah, terus tips yang selanjutnya itu jangan sampai waktu wawancara itu kelihatan tegang, karena sikap itu juga dinilai biasanya. Tergantung dari wawancaranya juga sih. Dari awal masuk, terus duduk itu gimana, terus nyapa orangnya itu juga gimana, gitu. Nah, mungkin itu sih. Nah, juga aku nambahin dikit ya. Mungkin Nelly sama Sita kayak nggak dilihat esainya kan. Nah, pas itu aku kayak mungkin bagian apes-apesnya kan sudah kayak terakhir sendiri.
kayak aku dulu mungkin keceplosan gitu pas wawancara, soalnya kayak menggebu-gebu gitu. Nah, aku kayak ditanyain, kenapa kamu kok ambil program studi teknik kimia? Kalau emang kamu keluarannya pingin membuat sesuatu, kalau emang kamu itu pingin membuat sesuatu tentang energi, kenapa kok nggak teknik mesin aja? Mereka lebih berkutat dengan energi. Nah, langsung aku bilang ke pewawancaraku, aku bilangnya kayak gini, seperti yang saya sebutkan di esai saya, pas aku ngomong itu, dia langsung nge-stop, lihat esai kamu mana. Ya itu langsung dibaca gitu agak lama. Nah, terus kan orangnya kan profesor, lebih pinter kan daripada aku. Nah, ya udah, ya kayak jadi kan dia kan juga dia profesor psikologi Unpad. Nah, psikologi Unpad kan saintek kan ya. Ya pasti orangnya sudah tahu lah tentang proses-proses yang aku jelasin di esaiku gitulah. Nah, jadi aku dulu ditanyain kayak teknis banget gitu loh. Nah, coba dulu kalau misalnya aku nggak belajar ya mungkin mati di situ lah. Kayak apa ya? Sampai proses-proses kayak pyrolysis. Nah, ini kenapa kok kamu pakai ini lah? Kenapa kok boilernya harus di sini? Ya kayak gitulah. Sumpah keteknis banget. Harus menguasai kan. Nah, itu. Oke. Nah, tapi ini bukan nakut-nakutin. Bukan nakut-nakutin, tapi pas dulu terakhir-akhir tips. Aku itu kayak dibuat seneng gitu sama orangnya. Kayak aku diajak salaman, terus dia bilang selamat atas keberhasilan kamu. Oh, itu kayak langsung lega banget. Jadi ada yang berbeda ya antara aku sama Yusuf. Kalau aku sih nggak ada gitu-gituan. Cuman kalau aku ngerasanya kan ada yang salah waktu itu. Oh iya, aku mau cerita juga. Yang aku heran sih waktu itu. Jadi pewawancaranya itu nanyain semua sertif yang tak bawa. Jadi aku tuh bawa semua sertif yang tak punya. Udah itu udah nggak tahu aku punya sertif apa tuh tak bawa semua. Sama beliau ditanyain satu-satu, terus dicatat sama orangnya. Dicatat, iya dicatat. Ini sertif apa? Oh, ini saya dulu ikut ini Bu, ini. Oh yang ini apa? Saya ikut ini Bu. Jadi benar-benar dicatatin sama orangnya satu-satu. Itu semua apa? Dicatat gitu. Mungkin itu yang tadi data mungkin ya. Pertimbangan dari adanya sertifikat gitu kayak ya entah kejuaraan atau apa kayak semacam itu. Tapi aku pengalaman itu dapat pertanyaan yang nggak terduga. Jadi kan aku kan habis 4 tahun kuliah itu pasti kan 2 tahunnya itu kan koas, itu kan nggak dapat biaya dari BU. Nah itu ditanyain, kira-kira nanti kamu biayanya 2 tahun waktu koas ini gimana? Kan udah nggak dapat biaya lagi dari BU. Apa mau jualan online kah? Atau ini kah? Itu kah? Gitu. Nah itu kan sama sekali nggak ada di pikiranku ada pertanyaan kayak gitu. Jadi ya siap-siap aja sih buat pertanyaan-pertanyaan nggak terduga kayak gitu. Wow. Keren sih. Tapi kok boleh tahu ya? Tadi kan si Yusuf yang wawancara itu profesor psikolog. Emang yang lain wawancara yang lain juga background-nya sama? Apa gimana? Kurang tahu sih aku. Kalau dulu itu aku emang orangnya itu ada apa ya? Di situ jelas gitu loh. Ada tulisannya gitu. Dia itu seorang guru profesor di Unpad. Soalnya orangnya kayak bawa berkas-berkas gitu. Nah, aku nggak sengaja lihat pas itu. Ya itu sih. Kalau yang lainnya aku kurang tahu sih backgroundnya. Tapi emang nggak dipublikasi kan background pewawancaranya itu gimana? Aku kira. Keren sih kalau pewawancaranya kayak gitu. Niat banget berarti. Oke, sekarang waktunya Q&A. Aku ada beberapa pertanyaan. Mau tanya, boleh nggak nih Mbak Mas? Boleh lah pasti ya. Boleh banget. Oke, pertanyaan pertama. Apakah beasiswa unggulan itu bisa buat anak diploma? Kan tadi sudah dijelasin kalau beasiswa unggulan untuk mahasiswa S1 atau yang setara. Nah, jadi kalau D3 mungkin kayaknya masih belum. Tapi kalau D4 itu masih bisa. Soalnya ada temanku anak PENS,
anak vokasi ITS itu yang masih bisa keterima ini beasiswa unggulan. Tapi mereka D4, nggak ada yang D3. Oke, mau pertanyaan kedua nih. Ada ikatan kerja atau organisasinya nggak sama beasiswa unggulan kalau misalnya keterima? Monggo mau cita-cita? Ya, kalau buat ikatan kerja atau organisasi itu setauku nggak ada sesuatu yang mengikat ya. Jadi aku pernah sih browsing beasiswa lain itu kan ada yang kayak kamu harus nanti ikut latihan kepemimpinan atau harus ikut ini itu. Nah, Ya, kalau beasiswa unggulan ini benar. enggak. Iya, jadi beasiswa unggulan cuman kalau yang aku paham cuman ya udah cuman kamu dikasih biaya gitu, gak ada sesuatu yang mengikat. Ya memang ada sih dari penerima beasiswa unggulan yang membentuk semacam kayak awardee kan istilahnya kan Komunitas. awardee ya penerima. Dia membentuk semacam awardee BU Malang atau awardee BU Jatim. Nah, di situ ada juga sih kayak kepengurusan misal kayak ketua awardee BU Malang kayak gitu dan lain sebagainya. Cuman itu bukan sesuatu yang apa ya, yang kayak mengikat banget gitu. Nah, kayak gitu. Enaknya beasiswa unggulan sih apa ya, gak ada syarat-syarat yang aneh-aneh gitu loh. Oke, Mantap sih. pertanyaan ketiga. Apakah sertif peserta bisa daftar beasiswa unggulan? Oke. Oke. Nel. Ini kayaknya pertanyaan yang sering ditanyain ya. Gimana ya? Mungkin kalau menurutku sendiri, karena aku emang nggak tahu gimana sistemnya mereka pihak BU-nya itu memilah dan memilih calon awardee-nya itu gimana. Kalau menurutku sendiri itu mungkin kalau dari peserta itu sertifnya itu belum ada yang predikatnya pemenang. Itu peluangnya mungkin lebih sedikit dari yang udah punya sertif sebagai pemenang. Tapi nggak tahu lagi ya gimana sistemnya. Mungkin yang lain ada tambahan. Nah, ini yang kayak aku ceritain di awal-awal tadi sih. Aku fotografi. Nah, itu friends kalian gitu loh. Yang penting yakin aja gitu. Ya kayaknya tadi Yusuf agak putus-putus ya, mungkin tak ulang. Ya jadi cerita Yusuf sebelumnya kan ada temennya yang dia kalau nggak salah jurusan DKV. Terus lomba fotografi juga bukan yang juara tapi masuk finalis. Nah itu masih bisa gitu. Yang penting sih menurutku sejurusan lomba yang kamu ikutin itu yang penting. Terus kalau misalnya langkah selanjutnya kuatin di esainya gitu. Jadi di visi misimu itu yang jelas. Nah, cuman kalau menurutku juga yang dijadikan motivasi, kan kita nggak tahu ya rezeki kita tuh datangnya dari pintu yang mana. Nah, jadi nggak ada salahnya tuh kamu masukin semua pintu itu nggak ada salahnya kayak gitu. Keren. Oke. Dicoba aja intinya. Oke nih. Kan kebanyakan nih ya, mungkin ada anak yang ngambil S1 tapi belum 17 tahun ataupun KTP-nya, ini pertanyaan keempat nih. KTP-nya masih dalam kepengurusan atau belum buat KTP itu gimana? Harus aku dulu kayak gitu. Kakak apa? Kalau aku dulu tuh kan karena KTP masih dalam proses, kan itu dapat kayak kertas surat keterangan gitu kan, itu nggak apa-apa pakai itu. Terus kalau yang belum dapat KTP atau belum ngurus itu kalau nggak salah bisa pakai KTM nggak sih? Iya kan, bisa pakai KTM kan? Iya. Tapi kan itu nggak strict ada KTM. Udah ada KTM belum sih, Su? Kan baru OKKB. Kalau maba belum ada KTM deh kayaknya. Ini kayaknya sih surat KTP gitu gak sih? Bisa pakai itu akte sama akte. Oh iya, NIK. NIK ya, yang perlu. Yang penting ada NIK-nya. Oke, ini pertanyaan kelima. Aktivitas luar perkuliahan itu contohnya kerja part-time atau gimana? Oke. Mungkin aku mau jawab ya, kalau aktivitas luar perkuliahan tuh
ya hal-hal yang di luar dunia akademismu sih. Itu nggak harus yang part-time. Bisa aja kayak kamu ikut organisasi atau ikut panitiaan. Atau misalnya kamu mau bisnis misalnya, kayak misalnya mau nyambi jualan atau segala macam itu bisa. Jadi nggak harus yang kerja-kerja part-time gitu. Karena kan emang nggak semua jurusan bisa disambi kerja part-time kan. Nah, Iya. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan ke-6 tentang surat rekomendasi dari Civitas Akademik itu isi rekomnya kayak gimana ya? Mungkin aku jawab ya. Nah, kalau kita dulu itu yang merekomendasikan sama guru SMA dan satu orang juga di surat beliau bilang kalau kita itu punya prestasi apa aja, terus beliau kayak menilai kita itu kayak gimana. Ya kurang lebih seperti itu sih, nggak ada yang lebih gitu sih. Ya pokoknya intinya penilaiannya harus objektif gitu. Itu nanti dikasih itu kok template dari BU-nya. Jadi kita tinggal ngisi aja. Dan kalau bisa yang nulis dari rekomendasi itu yang benar-benar apa ya, tahu tentang aktivitas akademik kita selama di SMA. Karena kan kalau misalnya nggak tahu itu mau deskripsikannya juga sulit. Dan kalau dari teman itu kan dulu di tahun kita kan surat rekomendasinya itu bisa ditulisnya dari teman dekat. Cuman kalau dari teman itu nanti takutnya ceritanya itu deskripsinya itu terlalu subjektif gitu loh. Kayak kong kali kong itu kan bisa. Ya kayak gitu. Kalau guru kan lebih terpercaya. Oke, pertanyaan terakhir nih. Sertifikat yang dilampirkan itu maksimal berapa? Gak ada maksimal kayak ya? Nggak ada maksimal. Masukin aja semua. Tapi kita dulu berapa dulu, Nel? Berapa dulu, Ti? Aku dulu berapa ya? 1, 2, Banyak. 7 kayaknya aku. Yang peserta juga ada yang tak masukin sih. Tapi kayak lomba karya tulis gitu loh. Jadi gak semuanya pemenang gitu ya? Iya, nggak semuanya pemenang. Finalis ada masukin, peserta ada masukin, Iya, organisasi masukin. ada masukin. Oke, paham. Santuy. Oke, terima kasih Mas Yusuf, Mbak Sita, sama Mbak Nelly mau nemenin sharing session kali ini tentang beasiswa unggulan ya. Waktunya kan cuma 2 minggu nih. Semoga informasi ini tepat guna dan banyak yang nonton supaya bermanfaat. Amin. Oke, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.